Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu semuanya. Dan hari Minggu ini tuh aku nggak kemana-mana ya teman-teman. Nah, aku mau masak yang simpel dulu buat sarapan. Aku mau bikin jamur crispy karena kebetulan stoknya di kulkas itu masih ada. Nah, di sini juga aku mau berbagi tips ya teman-teman, bagaimana caranya untuk membuat jamur crispy yang enak. Setelah dicuci dan disuir-suir, kemudian dikasih tepung terigu. Ini aku bikinnya yang super simple ya bun, menghemat waktu dan juga tenaga. Setelah itu dimasukin ketumbar bubuk, merica bubuk, kaldu ayam, dan juga sedikit garam. Kalau kunyit tergantung lah ya, kalau aku sih ditambahin sedikit supaya warnanya lebih cantik. Sebelum jamurnya diremas-remas, kita panaskan minyak dulu ya teman-teman. Ini adalah salah satu cara supaya jamurnya itu tidak menggumpal pada saat digoreng. Karena telat sedikit aja, jamurnya itu bakal mengeluarkan air dan adonannya pun jadi menggumpal. Nah, kalau udah dirasa cukup, minyaknya juga udah panas, langsung saja dicemplungin ya teman-teman. Jadi saran dari aku, jangan pernah menyimpan adonan jamur crispy dalam waktu kurang lebih 1 menit. Jadi nanti teksturnya itu malah seperti mendoan jamur ya bun, karena tepung terigunya menjadi basah. Digorengnya juga menggunakan api yang kecil. Nah, kalau udah setengah matang, kemudian si apinya itu digedein lagi. Ngegorengnya juga nggak perlu terlalu lama ya bun, jadi jangan sampai ditinggalkan karena takutnya gosong. Alhamdulillah ini udah mateng ya teman-teman, dan langsung diserbu sama anak-anak. Lumayan lah ya buat menu sarapan di pagi hari ini. Setelah itu lanjut, aku mau ngangetin dulu sayur yang kemarin. Ini adalah sayur nangka muda ya teman-teman. Nanti siang mau aku makan lagi pakai ikan asin. Pasti rasanya lebih endolita sonata. Karena apa? Karena bumbunya itu semakin meresap. Lanjut, aku mau beresin katel dulu di atas kompor ya teman-teman, karena sangat mengganggu pemandangan. Nyempit-nyempitin juga, karena setelah ini tuh aku mau masak sayur bayam dan juga tahu goreng. Sebelum masak ke menu utama, aku mau cuci-cuci dulu katel-katel ini ya teman-teman. Bekas goreng jamur, bekas tadi malam aku goreng tempe, dan juga bekas ngangetin sayur tewel. Pokoknya selama ada waktu dan juga kesempatan, jangan pernah menunda-nunda cucian piring. Jangan sampai nanti malah males atau nggak keburu. Ya, aku ngomong seperti ini karena diriku sendiri juga masih sering males ya bun ya. Apalagi kalau udah riweh ngurusin bocil. Oh ya teman-teman, udah lama banget ya aku nggak kasih info apa, nggak penting juga sih. Aku tuh pengen kalian juga support aku di IG ya, namanya itu Rumah Manja 10. Soalnya kayaknya udah lama banget ya teman-teman aku nggak nyebutin kata-kata itu. Begitulah aku, kalau udah fokus sama suatu hal, yang lain itu bisa terbengkalai. Jadi aku tuh tipe orang yang tidak bisa pikirannya bercabang-cabang. Kalau udah fokus sama Rumah Manja, ya udah, yang lain itu jadi kayak gimana ya, kayak males gitu loh mau ngerjainnya. Makanya kalau di IG itu aku nggak terlalu aktif ya teman-teman. Paling juga cuma nerima DM, nerima chat. Itu pun aku telat banget ngebalesnya karena ya itu, aku jarang banget buka sosmed ya teman-teman. Cuci wajan hidungnya sudah selesai. Jangan lupa ya, wastafelnya langsung disikat-sikat, dilap-lap lagi supaya tetap bersih dan juga tidak licin. Oke bun, kita lanjut lagi ke menu intinya ya. Ini aku lagi petik-petikin kacang panjang. Aku pakai 3 helai aja ya supaya nggak kebanyakan. Lanjut, di sayur kali ini aku tambahkan labu siam, tapi aku pakai sepotong aja. Sayur bening seperti ini tuh tidak boleh didiamkan terlalu lama ya bun. Kalau bisa tuh setelah masak langsung dikonsumsi dan langsung habis. Soalnya kalau dibiarkan terlalu lama atau dimakannya terlalu lama, bukan gizi yang didapatkan melainkan sebaliknya. Info ini aku dapatkan dari artikel-artikel yang aku baca gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh lebih suka masak yang sedikit aja, yang simpel-simpel supaya langsung habis dimakannya. Soalnya kalau udah dianget-angetin kayak gimana gitu ya. Kecuali sayur tewel, kemudian sayur pepaya muda. Nah kalau itu tuh aku suka bun. Semakin diangetin memang rasanya semakin enak. Dan untuk sayuran yang seperti itu juga, artikel yang aku baca tuh tidak ada larangan ya buat ngangetinnya.
Lanjut aku menuju kulkas, kemudian aku ambil tahu karena ini adalah salah satu lauk yang masih tersedia. Yang lainnya udah habis ya teman-teman. Untuk tahunya sebelum digoreng aku cuci terlebih dahulu karena ini tuh rasanya udah asin. Jadi nanti dibumbuinnya itu nggak perlu ditambahin garam lagi. Tapi sebelum itu aku mau bikin bumbu untuk sayur beningnya dulu. Di sini aku pakai kencur, garam dan juga bawang merah. Diulek-ulek sampai halus, kemudian aku rapikan dulu pakai sendok. Nah ini airnya juga udah mendidih ya teman-teman. Langsung aja aku masukin kacang panjang dan juga labu siamnya. Bumbunya juga aku masukin supaya rasa dari kencurnya itu benar-benar mateng. Dan kemudian ditutup tunggu sampai sayurnya itu lembek. Nah di sini aku mau bikin sambal tolenjeng dulu ya teman-teman. Bahan yang aku pakai ada bawang putih, kencur, cabai rawit, garam, dan sedikit penyedap. Kalau nggak suka penyedap boleh di skip aja. Nah sambal seperti ini dimakan pakai tahu goreng kemudian sayur bening, rasanya itu mantul Liti Fatmawati. Nah ini sayurnya udah mateng, kemudian aku tambahkan kaldu jamur, sedikit gula pasir dan juga garam. Terakhir ini aku masukin daun bayamnya, kemudian diaduk-aduk, dikoreksi rasa. Kalau udah cukup tinggal diangkat. Oke lanjut, aku mau bikin bumbu untuk tahunya. Bukan bikin bumbu ya bun, tapi lebih tepatnya itu ngasih bumbu. Nah ini aku pakai ketumbar dan juga kaldu jamur. Udah kayak gitu aja, soalnya memang tahunya sudah terasa asin. Aku panaskan minyak dan kemudian dicemplungin deh tahunya, ditunggu sampai mateng ya bun. Ini sih sebenarnya udah mateng, udah digoreng. Cuman gimana ya, mereka itu kalau jual tahu di pasar suka ditambahin air. Jadi tahunya itu tahu goreng tapi berair, jadi kan rasanya kurang enak. Makanya aku goreng kembali supaya rasanya lebih kriuk. Nah alhamdulillah ini menu masakanku di pagi hari ini sudah selesai ya teman-teman. Ada jamur crispy, tahu goreng, sambal tolenjeng, dan juga sayur bening. Makanan sederhana tapi bagi aku rasanya itu luar biasa. Nah seperti biasa ya teman-teman, setelah masak jangan lupa kita itu selalu beres-beres. Sekarang aku mau lap-lap kompor dulu ya teman-teman, karena sudah berminyak banget. Aku tuh sebenarnya kurang suka pakai teflon ya, karena terlalu ceper gitu loh. Kalau menggoreng sesuatu minyaknya itu nyepret kemana-mana. Tapi sayang juga sih kalau nggak pernah dipakai, lagian kan bentuknya cantik. Kalau di depan kamera, kalau di konten tuh jadi lebih imut-imut gitu ya. Walaupun aslinya aku tuh lebih suka pakai katel bun, katel bulu Gonzales. Oke teman-teman, sudah selesai ya kontenku hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan I love you.